Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi sejarah, yakni Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama kita bahas adalah mengenai adanya agresi militer Belanda kedua. Ini merupakan salah satu penyebab terbentuknya PDRI. Nah, agresi militer Belanda II sendiri terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Ini merupakan kelanjutan dari pengingkaran Belanda terhadap hasil perjanjian Renville. Adapun agresi militer Belanda II sendiri sering disebut sebagai Operasi Gagak ini atau Operasi Krai, yang mana militer Belanda itu menguasai Yogyakarta yang pada saat itu merupakan ibu kota Republik Indonesia. Adapun peristiwa dari agresi militer Belanda sendiri adalah Belanda melakukan serangan terhadap Yogyakarta, kemudian diikuti dengan Belanda menangkap para pemimpin bangsa, serta Belanda mengeklaim bahwa pemerintah negara Indonesia RI itu sudah tidak ada lagi. Adapun pemimpinnya adalah Letnan Jenderal Spoor dan Engels. Ini merupakan agresi militer Belanda II yang merupakan latar belakang dari pembentukan PDRI. Dalam agresi militer Belanda II ini, Belanda menangkap Presiden Soekarno, kemudian Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan beberapa menteri. Sebelum ditangkap, itu Presiden Soekarno sudah mengirimkan telegram ke Menteri Kemakmuran yang saat itu adalah Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa telegram itu terlambat datangnya, akan tetapi gara-gara inisiatif dari Syafruddin Prawiranegara akhirnya terbentuk PDRI. Selain itu juga Presiden Soekarno memberikan mandat kepada A.A. Maramis, N. Palar, dan Sudarsono yang saat itu berada di India untuk membentuk pemerintahan Indonesia di New Delhi, India. Nah, para pemimpin ini, Soekarno dan Muhammad Hatta, kemudian diasingkan ke Pulau Bangka. Rombongan dari Presiden Soekarno, Sultan Syahrir, dan Menteri Luar Negeri saat itu Agus Salim diterbangkan ke Medan, kemudian diasingkan ke Brastagi dan Prapat. Sementara itu, Muhammad Hatta selaku Wakil Presiden dan beberapa menteri akhirnya diasingkan di Bukit Minumbing Mentok. Kita tadi menyinggung mengenai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI ini berlangsung dari tanggal 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Ini berpusat di Bidar Alam, Solok Selatan, Sumatera Barat. Di beberapa sumber, ibu kota dari PDRI itu di Bukit Tinggi. Selanjutnya dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara dan wakilnya adalah Teuku Muhammad Hasan. Disebut juga dengan kabinet darurat atau juga pemerintahan dalam pengasingan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia itu masih ada. Perjuangannya PDRI ini secara berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ini merupakan kabinet PDRI yang dibentuk oleh Syafruddin Prawiranegara pada tanggal 22 Desember, di mana ketua dari PDRI itu adalah Syafruddin Prawiranegara. Ini beberapa menterinya. Kemudian setelah ini di reshuffle kabinet tanggal 31 Maret 1949 dibentuk lagi kabinetnya, yang mana ketua PDRI masih Syafruddin Prawiranegara. Di sini ada beberapa tokoh penting. Sebagai pejabat bidang militer, Jenderal Sudirman masih sebagai Panglima Besar Angkatan Perang RI. Ada Abdul Haris Nasution di Jawa, kemudian R.H. Hidayat Martamadja di Sumatera. Ini merupakan kabinet PDRI setelah mengalami reshuffle, yakni sejak tanggal 31 Maret 1949. Selanjutnya kita bahas sekilas mengenai sosok Syafruddin Prawiranegara. Ini lahir di Serang, Banten tahun 1911 dan meninggal dunia tanggal 15 Februari 1989 di Jakarta. Ini merupakan beberapa jabatan yang diemban oleh Syafruddin Prawiranegara
dari Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan pada masa RIS, hingga ditunjuk sebagai Gubernur BI yang pertama. Jadi Bank Indonesia itu dulunya bernama The Javaska Bank, kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia dan dibentuklah Bank Indonesia. Sebagai gubernurnya yakni Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin Prawira Negara ini juga terkenal dengan kebijakannya yakni Gunting Syafruddin ini pada masa Kabinet Nadjir. Gunting Syafruddin ini yang mana untuk mengurangi inflasi pada saat itu. Jadi uang itu yang bernilai uang yang di atas 2,50 itu dipotong. Jadi uangnya dipotong separuh. Bagian kiri itu sebagai alat pembayaran dan sebagian kanannya itu nanti menjadi obligasi di bank. Itu merupakan upaya yang dilakukan oleh Syafruddin Prawira Negara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan untuk menghadapi inflasi. Selanjutnya, Syafruddin Prawira Negara ini diduga terlibat dalam PRRI Permesta, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, akibat kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat. Salah satunya tokohnya adalah ini Syafruddin Prawira Negara yang diangkat sebagai Perdana Menteri. Nanti Syafruddin di penjara, akhirnya dibebaskan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru sendiri, Syafruddin Prawira Negara juga melakukan berbagai kritik terhadap pemerintah Orde Baru, salah satunya adalah menandatangani petisi 50. Syafruddin ini juga masuk kemudian keluar dari penjara. Adapun akhir dari PDRI sendiri, hasil dari Romroyen yang mana pemimpin RI yang ditangkap Belanda saat agresi militer Belanda II dikembalikan lagi ke Yogyakarta. Setelah itu diadakan pertemuan tanggal 13 Juli 1949 antara Syafruddin Prawira Negara, Soekarno, Hatta, dan sejumlah menteri. Dari pertemuan itu kemudian disepakati bahwa Syafruddin Prawira Negara menyerahkan mandatnya kepada pemerintah. Kemudian dibentuklah Kabinet Hatta, yang mana Syafruddin Prawira Negara sebagai wakilnya. Dan akhirnya berdasarkan hasil konferensi meja bundar tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Demikian materi mengenai PDRI yang merupakan sangat penting bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, juga menunjukkan eksistensinya kepada dunia internasional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.